Sahabat Intermovie, hari ini kita bertemu kembali. Gimana nih kabarnya kalian? Baik-baik semua kan? Kembali lagi bersama saya Inmove. Kali ini kita akan membahas alur film yang berjudul Red Notice. Penasaran gimana filmnya? Tanpa basa-basi lagi, yo Inmove ceritain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Film yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah film yang menceritakan tentang rivalitas dua orang yang mencuri karya seni bernilai tinggi yang paling dicari seluruh dunia. Di posisi pertama ada Bishop, seorang wanita cantik, cerdas dan sangat licik. Sementara pesaingnya adalah seorang pria bernama Nolan. Dalam upaya mereka mengumpulkan 3 telur peninggalan Ratu Cleopatra berlapis emas dan bertahtakan berlian, yang akan dijual pada seorang pengusaha Mesir. Seorang agen profiler FBI bernama John Hartley terpaksa ikut terlibat dalam aksi kejahatannya. Though many know the tragic love story of Antony and Cleopatra. Film dibuka dengan narasi yang menceritakan bahwa ketika dulu Mark Antony menikah dengan Ratu Cleopatra, dia memberikan 3 buah karya seni berbentuk telur berlapis emas, yang dihiasi dengan berlian, sebagai hadiah pernikahan mereka. Hingga akhirnya, Mark Antony dan Cleopatra tewas secara tragis setelah bunuh diri. Dan telur tersebut tetap menjadi misteri. Selama berabad-abad, masyarakat mempercayai bahwa cerita tersebut hanyalah isapan jempol belaka. Hingga pada akhirnya di tahun 1907 seorang petani menemukan 2 buah dari 3 telur tersebut dan akhirnya menjadi buruan para kolektor dunia. Telur pertama berada di Museum Nasional di kota Roma sementara telur kedua telah dilelang beberapa kali dan kini telah berada di tangan seorang kolektor. Dan telur ketiga sampai saat ini masih menjadi misteri, karena masih belum diketahui keberadaannya. Dan film pun baru dimulai. Di awal film terlihat seorang pria sedang membuat telur duplikat dari telur pertama Ratu Cleopatra. Kemudian berlanjut ke sebuah museum nasional di kota Roma terlihat seorang agen FBI baru aja datang bernama John Hartley. Dia bekerja sama dengan seseorang inspektor bernama Urvashides yang mendapatkan informasi dari seorang informan bernama Bishop, bahwa Nolan Booth, seorang pencuri karya seni spesialis barang-barang antik langka bernilai tinggi paling dicari di dunia akan melakukan aksinya. Kemudian Hartley dan Des, menemui direktur museum dan memintanya segera menutup akses keluar masuk dari museum. Namun, sang direktur keberatan karena dia yakin telurnya dalam keadaan aman. Dan meragukan kredibilitas dari Hartley dan Des. You cannot be serious. Already gone, you say? Hartley lalu meminjam sensor panas, dan melihat sebuah telur tersebut hanyalah sebuah replika, karena telur berlapis emas 18 karat seharusnya memancarkan radiasi. Should be red, not blue. That egg should be reflecting the heat in this room. Untuk membuktikannya, Hartley menyiram telur tersebut dengan sekaleng soda, seketika telur tersebut meleleh seperti sebuah lilin. Des segera memerintahkan bawahannya untuk segera menutup ruangan. Nolan yang masih berada di dalam pun panik dan berusaha melarikan diri, sempat terjadi kejar-kejaran antara Hartley dan Nolan, hingga akhirnya dia pun terpojok. Namun ketika Des datang Nolan berhasil mengecoh Hartley. Tapi lagi-lagi Nolan berhasil kabur. Sempat ingin mengejar dengan sebuah mobil sport, tapi Hartley pun tertabrak. Dan Nolan berhasil melarikan diri.
Singkat cerita 56 jam kemudian, Nolan tiba di rumah persembunyiannya di Bali, Indonesia. Ketika mengeluarkan hasil curiannya, Nolan dikagetkan dengan Hartley juga sudah di sana. Nolan pun tak dapat berkutik karena sekumpulan polisi Indonesia mengepungnya. Lalu di sana Hartley mengatakan, beberapa informasi yang diperoleh mengenai Nolan. Mulai dari pencurian pertamanya ketika berusia 8 tahun dan selalu melakukan aksinya seorang diri karena dia tidak suka bekerja dengan sebuah tim. Ayahnya adalah seorang polisi di Swiss dan ibunya seorang dosen di Amerika. Dan Nolan adalah seorang anak tunggal. Nolan mencuri hanya karena faktor kesenangan, selalu menarget pencurian beresiko besar untuk menarik perhatian, bahkan dia juga sengaja ketahuan untuk kemudian kembali melarikan diri sebagai pembuktian bahwa dirinya adalah yang terbaik. Get him ready to move. How'd you find me? Well, the same way I knew that you were going to steal the egg in Rome, Bishop. Ketika Des memerintahkan seseorang bawaannya untuk menyimpan telur tersebut di belakang mobil Harley, ternyata bawahannya adalah Bishop yang sedang menyamar, dia pun mengganti telur itu dan mencurinya, sempat curiga karena pintu belakangnya masih terbuka namun Harley mengabaikannya. Karena telur masih berada di sana. Dan tak terlihat seorang pun yang mencurigakan. 32 jam kemudian di kota Roma, Des mendatangi Hartley dan menuduhnya telah menggelapkan telur asli Cleopatra. Karena ternyata telur yang mereka bawa hanyalah sebuah telur replika, ditemukan lagi transferan 80 juta dolar di sebuah rekening bank Swiss atas nama John Hartley. John kemudian ekspedisi ke Rusia, dan ditahan di sebuah penjara terisolir. Dan ternyata Nolan menjadi teman sekamarnya, disinilah Nolan mulai mendoktrin bahwa mereka berdua adalah korban dari The Bishop. Di mana Bishop sengaja memperalat Harley, untuk menangkap Nolan. Kemudian, dengan leluasa mengumpulkan ketiga telur Cleopatra untuk kemudian menjualnya ke seorang miliarder Mesir yang sanggup membayarnya 300 juta dolar, sebagai hadiah pernikahan putrinya. Kini Bishop telah memiliki telur pertama, dan dia akan mengincar telur kedua yang berada di tangan seorang mafia bernama Soto Vos, pria yang berbahaya yang setiap tahun mengadakan pesta topeng di rumahnya di Valencia. Sebagai pembalasan karena kesal telah ditangkap memberitahu ke semua tahanan bahwa Harley adalah seorang agen FBI. Kemudian salah seorang tahanan bertubuh besar menghampiri Harley dan kemudian menghajarnya. Thank you, guys. All's quiet on the Western Front. I don't think anyone hurt me. We're good. Ketika berada di dalam sel mereka diminta untuk menemui seseorang. Dan ternyata itu adalah Bishop. Sebelum menjelaskan maksudnya, Bishop mengakui bahwa dia adalah orang yang telah mencuri telur Cleopatra saat di Bali dan dia juga adalah orang yang menjebak Harley. Maksud kedatangannya adalah mengajak Nolan yang ternyata ia mengetahui lokasi telur ketiga untuk bekerja sama. Dengan imbalan akan melepaskan mereka dari tahanan dan bagian 10% dari penjualan ketiga telur tersebut. Alih-alih bekerja sama dengan Bishop, Harley mengajak Nolan bekerja sama untuk kabur dari penjara dan berusaha untuk mendahului Bishop mengambil telur kedua dari Soto Vos dan menangkap Bishop. Dengan begitu Harley dapat memulihkan nama baiknya, sementara Nolan akan menjadi pencuri nomor 1 di dunia. Di sana, Nolan sedikit menceritakan kisah hidupnya dan sang ayah. Ketika kecil Nolan pernah dituduh ayahnya mencuri sebuah arloji kesayangannya. Padahal saat itu Nolan sama sekali tak pernah melakukannya, sejak saat itu ayahnya menganggap Nolan sebagai seorang pembohong dan tak pernah menegurnya lagi. Hingga pada suatu hari Nolan melihat sang ayah kembali memakai arlojinya tanpa meminta maaf kepada Nolan. Dan dari sanalah Nolan pun tak pernah menegur sang ayah hingga kematiannya. He asked me if I stole it. My dad thought I stole his watch. He loved that piece of metal more than anything. He didn't speak to me again after that. Singkat cerita keesokan harinya ketika Nolan dan Harley ditugaskan memperbaiki dinding penjara, Nolan menyelipkan sebuah batu di bagian bawah susunan batu mereka, yang akan berguna nanti di saat pelarian. Do something, it's slipping. Oh, relax, Baldilocks. See? Teamwork.
Keesokan harinya mereka mulai menjalankan aksinya dengan meledakkan laundry dengan menggunakan cairan pembersih. Dan beberapa orang penjaga What happens when you mix soap, which is pure glycerin, with a cleaning solution, it's essentially nitric acid. You get You nitroglycerin. get nitroglycerin. We should run. Go, 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 go. menggunakan kartu salah seorang penjaga, mereka berhasil menuju bagian luar tahanan. Ketika sampai di dinding, Nolan menarik salah satu batu yang sempat ia selipkan. Mereka berjalan di sisi tembok tahanan menuju helikopter, yang menjadi satu-satunya jalan untuk kabur dari penjara tersebut. Thank you. The answer is yes! Sementara Harley berusaha memperlambat para penjaga lain mengejar mereka, Go! In your face! Nolan berlari menuju helikopter. Harley berhasil menembak rantai pintu yang menghambat para penjaga. Namun seorang penjaga mengambil sebuah basokan dan menambahkannya pada Harley. Tapi beruntung dia masih selamat dan Harley berhasil masuk ke dalam helikopter. Ketika situasi dirasa sudah aman, tiba-tiba sebuah bazooka kembali ditembakkan. Why is that blinking? Beruntung mereka berhasil menghindar dan segera kabur dari sana. Sementara itu, di tempat lain terlihat Bishop menyekap seorang intel analis. Lalu menggunakan komputernya agar tak terlacak oleh Des, dan menginformasikan kepada Des bahwa Harley dan Nolan kabur dari penjara. Dan pasti akan mencuri telur kedua. Kembali pada Harley dan Nolan, dibantu oleh seorang teman lama menggunakan jet pribadi mereka berangkat menuju Valencia. Nolan menjelaskan bahwa penjaga di rumah Voss akan berotasi selama 45 detik sekali dan itu adalah kesempatan mereka untuk bergerak. Ruang tersebut dilengkapi dengan 87 kamera tanpa titik buta sedikitpun. Sehingga dia akan terekam sistem kamera tersebut. Nolan juga telah menyiapkan teknologi yang dapat meniru suara dan wajah seseorang, karena tempat penyimpanan telur tersebut dibuat dari metanium sehingga mustahil untuk diledakkan. Sehingga jalan satu-satunya hanya dengan melihat sensor wajah dan suara Voce. Dan Harley ditugaskan untuk mencuri handphone milik Voss, karena mereka juga membutuhkan kode yang dikirimkan secara otomatis ke handphone tersebut. Sementara Nolan akan mengambil sidik jarinya. Singkat cerita mereka tiba di rumah Voss yang sedang melakukan pesta tahunan. Harley menyamar sebagai seorang tamu sementara Nolan menjadi seorang pelayan. Ternyata Bishop juga berada di sana. Harley yang kesal karena telah dijebak pun menghampiri Bishop, dan segera menangkapnya agar bisa membersihkan namanya dan Harley akan kembali menjadi seorang agen FBI. Karena keadaan yang tidak memungkinkan, Harley kemudian mengajak Bishop berdansa agar dia tidak melarikan diri. Di sana, Bishop menanyakan apakah Nolan telah memberitahunya tempat lokasi telur ketiga. Harley mengatakan bahwa Nolan masih merahasiakannya. Voss kemudian menghampiri mereka untuk mengajak Bishop berdansa. Watching you dance with this man at my party has made me quite... May I? Harley yang melihat sebuah kesempatan lalu menabrak Voss dan mengambil handphone miliknya. I got it. Ternyata di sana juga telah ada Inspektur Des, yang memantau pergerakan mereka dan berencana segera menangkap mereka. Ketika Voss sedang memberi sambutan, Harley dan Nolan segera melancarkan aksinya. Saat pengawas saling merotasi,
Nolan segera mensabotase kamera di ruangan tersebut. Dan menyesuaikan pergerakan dengan rotasi para pengawal. Sehingga mereka berhasil masuk ke depan pintu ruangan penyimpanan. Lalu berusaha membuka pintu akses tersebut, menggunakan bocoran angka yang telah mereka dapatkan dari handphone milik Voss. Namun pergerakan mereka akhirnya diketahui oleh pemantau CCTV, dan segera mengaktifkan alarm. Seguridad, tenemos un código rojo. Repito, tenemos un código rojo. Sementara itu Harley dan Nolan yang sudah sampai di ruangan dicegat oleh Inspektur Des yang kekeh tak mempercayai Harley. Dan dia ingin segera menangkap mereka. Detain your friend. You either arrest him or I arrest you both. What's it gonna be, Agent Hartley? I'm sorry. Oh. man. Oh, come on. I hate you. Akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam ruangan penyimpanan, dan menutup pintunya. Sesampai di depan telur kedua, ternyata Bishop juga sudah ada di dalam sana. Dia masuk lewat pintu lainnya yang lebih mudah, terjadilah perkelahian antara mereka. Karena Harley ingin segera menangkap Bishop dan ingin mengambil telurnya. Tiba-tiba Voss datang ke ruangan tersebut, tanpa diduga ternyata Bishop sudah bekerja sama dengan Voss dan membocorkan informasi bahwa Nolan dan Harley akan datang mencuri telur miliknya. Keesokan harinya mereka berdua terbangun dan ditahan di sebuah lapangan Banten. Bishop dan Voss memaksa mereka untuk memberitahu di mana letak telur ketiga. Jika menolak maka nyawa Harley yang akan menjadi taruhannya. Akhirnya Nolan memberitahu di mana letak telur ketiga berada. Dia mengatakan bahwa telur itu masih berada di Mesir tempat Cleopatra dimakamkan. Setelah mengetahui lokasi pastinya, Bishop dan Voss pun bersulang. Tanpa diduga ternyata Bishop telah meracuni minuman Voss, sehingga Voss pun pingsan. Dan Bishop segera mengambil telur kedua dan segera meninggalkan tempat itu untuk mengambil telur ketiga. Tak lama kemudian Voss pun terbangun dari pingsannya. Ia mengambil senjata dan berusaha menembak Harley dan Nolan. Beruntung Harley berhasil melepas borgol dan seketika menghajarnya. Harley berencana meninggalkan Nolan di sana, tapi dia mengurungkan niatnya ketika mendengar Nolan mengatakan bahwa dia telah memberikan informasi yang palsu keberadaan telur ketiga pada Bishop. Is that the third egg isn't in Egypt. Akhirnya mereka berdua pun kabur dari tempat itu. Saat keluar ternyata itu adalah sebuah lapangan matador. Sempat ingin kembali masuk tapi Voss yang sedang mengejar mereka menembaknya. Mereka pun berlari sekencang-kencangnya dan berhasil selamat. Dalam perjalanan mereka kabur dengan kereta api, Nolan dan Harley bersepakat untuk saling membantu satu sama lain. Nolan harus membantu Harley menangkap Bishop, dan membersihkan nama baiknya. Sementara Harley membantu Nolan menjadi pencuri karya seni nomor 1 di dunia. Akhirnya Nolan bercerita bahwa di akhir Perang Dunia Kedua, seorang pecinta karya seni yang merupakan asisten Hitler bernama Rudolf pernah memiliki telur ketiga. Dia kemudian pergi dari Jerman ke Argentina dengan membawa kargo sebesar 100 ton. Dan selama 7 tahun para detektif dan pemburu harta karun berusaha menemukan bunker Hitler yang hilang. Dan di antara orang-orang itu ayah Nolan adalah salah satunya. Suatu hari ketika dia datang di kantor ayahnya, Nolan tidak sengaja menemukan arloji yang sama yang menjadi perselisihannya dengan sang ayah.
Karena kesal Nolan membanting jam itu, yang tanpa diduga itu adalah arloji peninggalan Rudolph. Dan di dalamnya terdapat petunjuk di mana dia menyimpan telur ketiga. To the third egg's location. Singkat cerita, Nolan dan Harley tiba di Argentina, di sebuah hutan terpencil, tempat di mana diduga telur ketiga berada. Setelah 3 hari menyusuri hutan, Harley kesal karena belum juga menemukan lokasi itu. Dia merebut kompas dan peta kemudian membantingnya. Tanpa sengaja mereka mendengar suara logam di bawah kaki mereka. Setelah digali ternyata benar itu adalah bangkir yang sedang mereka cari. Setelah berhasil membukanya, Nolan menggunakan jam ayahnya, yang telah dia perbaiki sebagai kunci untuk membuka bunker rahasia milik Nazi tersebut. Di dalamnya terdapat barang-barang antik berusia ratusan tahun. Mobil klasik yang bisa dijual seharga jutaan dolar, akhirnya mereka berhasil menemukan telur Cleopatra ketiga. Lagi-lagi Bishop muncul dan merebut telur tersebut. Let me save you the trouble. Ternyata dia tidak benar pergi ke Mesir, melainkan sengaja menunggu Nolan dan Harley lolos dari penjara, untuk kemudian membuntuti dan menuntunnya menuju telur ketiga. So, hand it over. Come on, don't be shy. Tak lama kemudian terjadi baku tembak setelah Inspektur Das yang membuntuti Bishop juga tiba di sana. I am on their side. They shot at me first. Menggunakan mobil antik, Nolan, Harley dan Bishop melarikan diri. Sementara Des dan pasukannya terus mengejar mereka. Mereka sempat kecolongan dan kehilangan telurnya. We're running out of road. Setelah pertarungan seru dan menegangkan, Nolan akhirnya berhasil mendapatkan kembali telur tersebut. We missed. Tapi karena khawatir dengan keadaan Harley, Nolan mencarinya. Harley tiba-tiba muncul dalam keadaan baik-baik aja dan Nolan lebih memilih meninggalkan telur dan mencari Harley. Tak lama kemudian Bishop pun datang dari dalam air. Nolan pun mengejeknya dan mengatakan bahwa dia lebih unggul daripada Bishop. Ini adalah suatu momen yang sangat dinanti-nantikan sejak lama. Nolan tidak peduli jika hanya memiliki satu telur karena baginya uang bukanlah segalanya. Kemenangan atas Bishop adalah yang terbaik. Terlebih lagi sahabatnya Harley, akan segera menangkap Bishop. Friend here is going to give you a lifetime supply of prison. And you know, something that I've been wanting to say for years. Dan ketika Harley akan memborgolnya, tiba-tiba mereka malah ciuman. Seketika Nolan pun menyadari bahwa, Harley selama ini telah menipunya dengan pura-pura menjadi seorang agen FBI. Dan semua ini telah direncanakan sedari awal oleh Bishop, yang beranggotakan Harley dan kekasihnya. Akhirnya Nolan pun terpaksa menyerahkan telur ketiga kepada Bishop. Dan dia pun diborgol sendirian di tengah hutan. Singkat cerita akhirnya ketika telur Cleopatra tiba di Mesir, sebagai hadiah pernikahan untuk anak seorang miliarder. The Bishop mendapatkan bayarannya. Ketika telur itu dibuka, ternyata anak sang miliarder lebih tertarik dengan kejutan lainnya yaitu Ed Sheeran yang menjadi penyanyi pengiring dalam pernikahannya. Lalu tiba-tiba suasana pernikahan itu berubah menjadi penggerebekan setelah Des dan pasukannya menggerebek tempat tersebut. Dan sang miliarder penyelenggara acara dan beserta beberapa anggota lainnya ditangkap oleh pihak berwajib. Sementara itu The Bishop berhasil pergi dari tempat itu. Harley dan kekasihnya menikmati kekayaan mereka di sebuah kapal pesiar mewah, dan ternyata Nolan pun ada di sana lalu bercerita bahwa dirinya berhasil ditangkap oleh Inspektur Des, namun dia berhasil melarikan diri ketika dia diturunkan dari penjara.
Untuk membalas perbuatan mereka, Nolan membocorkan kepada mereka lokasi The Bishop menyimpan uang mereka dari hasil penjualan telur tersebut. Rekening Harley kini dibekukan, dan mereka tak lagi memiliki uang di rekeningnya. Nolan beranggapan bahwa kini mereka telah imbas. Kemudian menawarkan pekerjaan kepada keduanya, dengan target yang lebih besar. Jika menolak, maka Inspektur Des akan menangkapnya, karena Nolan telah memberikan informasi lokasi mereka kepada Des. What are we stealing? This. Film diakhiri dengan adegan Inspektur Des mendapati sebuah kapal kosong, tanpa ada The Bishop. Di kantornya Inspektur Des memberikan segel red notice pada Nolan dan The Bishop, dan dianggap sebagai orang paling dicari di dunia, dan film pun selesai. Wah wah wah, tidak terasa filmnya sudah berakhir. Gimana nih menurut Sobat InMove? Tulis di kolom komentar ya. Pesan InMove hari ini, jangan terlalu mempercayai orang yang baru dikenal, bisa saja dia adalah musuh dalam selimut. Waduh, jangan sampai ketemu orang seperti itu ya. Sampai jumpa kembali. Salam dari InMove, dadah.